Yang saya hormati Profesor Doktor, Masya Allah, saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu pikir subhanallah, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Sepanjang acara itu begitu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Itulah ucapan yang seharusnya diungkapkan oleh kaum muslimin ketika mendengar ucapan Menteri Agama Yakut ini. Terlebih yang melihat secara langsung. Mereka yang hadir melihat kejadian tersebut secara langsung. Seharusnya mereka itu mengingkari. Mereka itu sedih mendengar ucapan Menteri Agama yang seperti itu. Tapi kita lihat, mereka justru merespon apa yang dikatakan oleh Menteri Agama tersebut dengan tepuk tangan sambil tertawa. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Seharusnya seorang muslim itu kagum. Seharusnya seorang muslim itu iri ketika melihat ada orang yang selalu membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terlebih ketika melihat sesuatu yang memancing ingatan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang kembali mengingatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan dia akan kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tentram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau didatangi oleh beberapa orang Arab Badui yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun. Seperti apa manusia yang dikatakan baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian salah satu di antara orang Arab Badui tersebut kembali berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya, famurni bi amri atasabbasu bih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sangatlah banyak, maka perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa aku bergantung kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillahi azza wa jalla. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Itu jawab Rasulullah SAW. Berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, itu adalah perintah yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Untuk kita terapkan, untuk kita amalkan. Akan tetapi na'udzubillah min dzalik, Menteri Agama justru terganggu dengan lisan orang yang berzikir. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya iri, seharusnya ingin, seharusnya bisa untuk mengimbangi, bahkan kalau bisa melebihi orang yang tersebut. Karena beliau seorang Menteri Agama harus menjadi qudwah, harus menjadi contoh bagaimana menjadi seorang muslim yang baik.
Semoga kaum muslimin segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini punya keutamaan yang sangat besar. Dan dia satu-satunya ibadah yang dari kita hidup di dunia sampai kita masuk ke dalam surga yang terus berjalan. Zikrullah. Ibadah-ibadah yang lain, haji, jihad, ya, sholat, sudah nggak ada di surga. Tapi zikrullah disebutkan dalam banyak riwayat ada. Dan zikir ini termasuk ibadah yang luar biasa. Terlalu banyak hadits yang menyebutkan tentang keutamaannya. Di antaranya pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak sekali. Tunjukkan kepada aku amalan yang aku bisa konsisten menjaganya. Maka kata Nabi SAW, lisanmu selalu dalam keadaan zikir kepada Allah. Zikrullah tidak banyak mengambil energi, hanya di lidah. Tapi subhanallah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengaturkan kita zikir dalam hampir setiap kegiatan kita. Zikir mau makan, bismillah, zikir setelah makan, alhamdulillah, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, pakai baju, buka baju, masuk rumah, keluar rumah, ya. Diajarkan agar kita selalu mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Zikir bisa kita lakukan kecuali di tempat yang dilarang, seperti misalnya di WC. Semoga Allah muliakan kita, gitu kan. Tapi yang lain teman-teman, zikrullah. Jangan lupa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, kalau seorang hamba mengingatku di dirinya sendiri, aku akan mengingatnya juga di diriku, kata Allah. Dan kalau dia mengingatku di kelompok, ya, manusia, aku akan mengingatnya di kelompok atau menyebutnya di kelompok yang lebih baik daripada manusia tersebut, dari para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka berzikir. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, maukah aku tunjukkan kalian amalan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, ya, kalian berjihad, membunuh musuh kalian atau kalian dibunuh, lebih bagus daripada jihad, ya. Lalu para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, zikrullah. Jadi keutamaan yang luar biasa.